Coaching untuk supervisi akademik bersama saya Erlina dari SDN Palalangon sebagai observer dan rekan saya sebelah kiri Nina Purnamasari dari SD Negeri Kalongsawah 1 sebagai coach dan rekan saya sebelah kanan Jaina Solihin dari SD Banarajaya Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rina sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai. Apakah pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan oleh coach apakah sudah berbobot atau belum? Dan yang ketiga, bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Ibu juga nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terhadap Ibu selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk coaching hari ini? Saya ingin coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, demikian dulu ya observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jaina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya hari ini baik Bu. Pak Jaina, ada apa nih sore-sore ini menghubungi saya? Sepertinya ada yang ingin Bapak ceritakan yang kepada saya. Ya, benar sekali Bu, beberapa hal yang saya sampaikan hari ini. Baik, tapi waktu kita terbatas ya Pak, sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Jaina sampaikan kepada saya? Ingin saya sedang bingung. Sudah beberapa hari ini kalau saya datang ke sekolah melihat halaman sekolah itu kotor. Banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, khususnya di depan halaman kelas saya. Oh gitu ya Pak. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permasalahan yang Pak Jaina hadapi di sekolah yaitu ketika Pak Jaina datang ke sekolah, Bapak menemukan halaman sekolah Bapak yang kotor. Ya, Pak. Kemudian banyak sampah-sampah yang berserakan khususnya di depan kelas Bapak. Seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Jaina harapkan?
Ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Saya ingin sekolah itu menjadi bersih dan nyaman, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan tenang, nyaman, dan tentram lah gitu. Baik, jadi dari percakapan kita hari ini Pak Jaena menginginkan untuk mendapatkan solusi ya Pak, dan sekolah Bapak itu menjadi sekolah yang bersih sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan tenang. Seperti itu ya Pak ya? Ya, nah benar sekali Bu. Saya ingin menginginkan sekolah itu anak-anak jadi tenang dalam belajar. Baik, berarti dari yang Bapak sampaikan bahwa Bapak itu menginginkan sekolah Bapak itu menjadi lebih bersih agar anak-anak menjadi tenang dan nyaman dalam belajar ya Pak ya. Nah, untuk dikatakan di kondisi idealnya itu kan berada di posisi 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira di sekolah Bapak ini sekarang berada di level berapa Pak ya? Mungkin sekolah saya ini di level 6. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi sekolah Bapak itu masih di level 6 ya Pak ya. Karena mungkin di sekolah Bapak masih ditemukan sampah-sampah yang berserakan ya Pak ya. Baik, kira-kira kalau ingin Bapak tingkatkan itu ke level berapa ya Pak? Mungkin kalau ditingkatkan mungkin ke level 7 atau mungkin ke level 8. Baik, jadi dari level 6 Bapak ingin meningkatkan lagi ke level 7 atau ke level 8 ya Pak ya. Jadi usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan level tersebut dari level 6 tadi ke level 7 atau 8? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, terutama siswa-siswa, supaya anak-anak itu paham atas kebersihan. Terus yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan rekan sejawat, dan selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan memasang poster-poster di setiap sudut sekolah. Luar biasa sekali nih yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Tadi yang pertama adalah Bapak akan mensosialisasikan dulu ya Pak ya kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua Bapak akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak, dan yang keempat itu Bapak akan memasang atau menempel poster-poster tentang kebersihan di sudut-sudut kelas ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Menurut Bapak dari yang Bapak sampaikan tadi, rencana Bapak yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana ya Pak? Mungkin yang lebih cepat yaitu mensosialisasikan kepada anak-anak. Baik, jadi Bapak akan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah ya Pak, khususnya kepada anak-anak. Nah, kira-kira nih Pak Jaena membutuhkan bantuan siapa untuk melaksanakan rencana Bapak tersebut? Di sini saya akan berkoordinasi, berarti membutuhkan terutama pimpinan. Terus selain pimpinan juga rekan sejawat. Baik, berarti Pak Jaena membutuhkan bantuan dari seluruh pihak ya Pak ya, khususnya kepala sekolah. Pak Jaena pertama akan berkoordinasi dulu ya Pak ya dengan kepala sekolah, kemudian setelah itu Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Pak Jaena, kira-kira apa sih yang Pak Jaena dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang dari percakapan ini, sehingga untuk kedepannya saya akan lebih intent dalam hal ini.
Alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah mendapatkan gambaran bagaimana Bapak bisa menentukan solusi ya Pak untuk menangani masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak, dan semoga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik ya Pak ya, dengan rencana yang sudah Bapak buat. Nah, terima kasih Pak Jaina sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan masalah Bapak kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Jaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina atas bantuannya. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam. Pak Jai. Tadi Bu Nina sudah melakukan coaching ya dengan coaching. Ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Ibu lakukan dengan coaching. Pertanyaan saya pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching kali ini saya rasa saya sudah melakukan alur cerita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian dengan menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur cerita tersebut dapat membuat coach menemukan solusinya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Bu Nina, menurut saya sebagai observer, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaannya juga sudah menggunakan alur tirta. Ibu sudah juga coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching juga sudah dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur cerita agar dapat melakukan proses coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, terima kasih. Kita sudah berbagi cerita, kita sudah bersama-sama pada hari ini. Saya iri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina, Pak Jai. Assalamualaikum Pak Jaina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai ya Pak, apakah pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach sudah berbobot atau belum. Dan yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? Terima kasih. Yang kompetensi yang saya kembangkan, yang pertama yaitu presensi atau kehadiran. Terus yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga menghasilkan pertanyaan yang Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana ya Pak? Yang spesifik yang saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbobot.
Kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu seperti apa, Pak? Saya ingin coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, terima kasih sekali Bapak atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak. Terima kasih Pak Jaina. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga pada hari ini sehat. Sore-sore menghubungi saya, sepertinya ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Benar sekali Pak, saya ingin menceritakan sesuatu terkait permasalahan yang ada. Waktu kita terbatas ya Bu, sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan. Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, masih seperti itu saja. Jadi masih menggunakan metode lama, banyak yang menggunakan metode ceramah, kemudian materi yang disampaikan juga mungkin bagi anak kurang menarik ya Pak ya. Mungkin tidak sesuai dengan perkembangan IT saat ini. Jadi kan kalau pembelajaran saat ini kalau menggunakan IT mungkin lebih variatif dan inovatif Pak. Iya, betul. Oh begitu ya. Saya simpulkan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, yaitu pembelajaran yang dilakukan guru itu masih konvensional ya. Masih banyak guru-guru itu menggunakan metode ceramah ya Bu. Benar sekali Pak. Kalau menurut saya monoton ya Pak ya. Iya. Jadi kurang variatif dari metode pembelajarannya, media yang digunakannya juga masih konvensional Pak. Oh iya. Nah Bu, kira-kira nih, percakapan hari ini ya, apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu inginkan? Nah, dari percakapan hari ini saya menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah saya. Kemudian Bapak dan Ibu gurunya menyampaikan materinya itu dengan menggunakan berbagai metode dan media Pak. Oh, baik. Nah dari percakapan ini ya Bu, menginginkan adanya perubahan. Jadi kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan perubahan bahwa guru-guru terutama dalam mengajar, dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai metode, menggunakan IT Pak. Karena ya alhamdulillah tahun ini sekolah kami mendapatkan 10 buah laptop Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan ini yang membuat saya termotivasi untuk mau mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menggunakan dan memanfaatkan laptop tersebut dalam pembelajaran di sekolah. Itu ya Bu. Iya, karena kan Pak sekarang tuh kan kalau di bidang IT ya yang banyak disukai oleh anak itu misalnya menggunakan Quizzes, menggunakan Canva, Withdraw dan lain sebagainya, sehingga anak pasti akan lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Ya, baik dari yang Ibu sampaikan menginginkan pembelajaran tadi ini bervariasi ya terkait model pembelajaran
metode media ya, yang ibu dan guru-guru laksanakan ya, itu bisa dikatakan kondisi ideal ya, berada di level 10 ya. Nah, kira-kira di sekolah ibu itu berada di level berapa ya? Sepertinya untuk kondisi saat ini berada di level 7, Pak. Oh, di level 7 ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi di level 7, karena di sekolah masih banyak guru atau apa tadi, jika untuk level yang lebih tinggi sepertinya bagaimana, Bu? Agak bagaimana? Sepertinya untuk di saat ini kan memang ada di level 7 ya, Pak. Jadi harapan saya dengan adanya rencana aksi saya ingin ada di level 9. Oh, jadi ibu ingin di level 9 ya? Benar. Jadi dari level 9 ini rencana apa yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan di level 9 tersebut? Sepertinya saya akan melakukan kegiatan mentoring, Pak, dan pendampingan terhadap rekan sejawat saya yang memang kurang, mungkin masih perlu bimbingan di bidang IT ya, Pak ya. Dan saya juga nanti mungkin akan melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan itu secara bergantian bersama rekan guru. Oh, itu ya, rencana mentoring. Bu akan melakukan kegiatan mentoring atau apa pendampingan itu terhadap rekan-rekan guru di sekolah secara bergantian. Kira-kira selain ibu, apakah ada rencana lain, misalnya mengajak rekan sejawat atau lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Rencana saya, insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan rencana tersebut. Saya akan diskusikan dulu tentang hal ini. Saya juga akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat program pelatihan atau workshop. Oh iya, berarti ibu berencana untuk melaksanakan kegiatan mentoring atau pendampingan secara workshop. Nah ya, menurut ibu manakah yang lebih terrealisasi? Kalau menurut saya yang paling cepat terrealisasi adalah pelatihan, Pak, atau mentoring. Karena untuk melaksanakan workshop dibutuhkan perencanaan yang lebih matang, kemudian kita juga harus menyiapkan instruktur yang handal, yang berkompeten, kemudian waktunya juga, kira-kira kapan yang tepat untuk rekan-rekan guru di sekolah, juga paling utama biaya, Pak. Oh iya. Nah, kira-kira nih Bu ya, membutuhkan pasti membutuhkan bantuan. Nah, siapa untuk melaksanakan aksi nyata ini? Insya Allah saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang mengajar di sekolah saya. Di antaranya ada Pak Wawan, ada Pak Latif, ada juga Pak Firman, dan mereka juga memang sudah ahli di bidang IT, Pak. Saya akan berkolaboratif dengan mereka. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Nah, itu merupakan ide bagus ya. Kira-kira kapan Ibu akan direalisasikan rencana Ibu tersebut? Secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan saya akan berkolaborasi dengan teman saya
untuk melaksanakan kegiatan pendampingan atau mentoring tersebut. Nah, dari percakapan hari ini, Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana sekolah saya bisa melakukan perubahan secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik menggunakan metode yang bervariatif, kemudian medianya juga yang menarik sehingga siswa-siswi antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, alhamdulillah ya Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Baik, saya tunggu minggu depan ya kabarnya ini. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan cerita Ibu terkait rencana 1 minggu ke depan. Mungkin percakapan kita hari ini cukup kan ya. Semoga rencana yang yang Ibu dapatkan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya curhat ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat khususnya di sekolah saya, kemudian umumnya untuk semuanya. Insya Allah banyak yang dapat Ibu ambil manfaatnya. Mungkin lain kali atau lain waktu Ibu dapat menghubungi saya kembali. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jaina. Waalaikumsalam. Tadi Pak Jaina sudah melakukan coaching ya dengan Koci. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang sudah Bapak lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi itu di coaching, saya sudah melakukan alur tirta. Di mana alur tirta itu yang pertama itu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Baik Pak Jaina, jadi menurut saya sebagai observer apa yang Bapak lakukan saat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Bapak sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bapak juga sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif. Itu yang saya akan kembangkan. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Jaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Bu, sebagai awal yang ingin melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, coach dan coaching.
akan saya amati dan nilai apakah yang pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Bu. Yang kedua, apakah pertanyaan yang diajukan coach sudah berbobot atau belum. Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya. Kompetensi yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin Ibu observasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching. Oh iya. Nah, indikator yang bagaimana yang menurut Ibu yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching hari ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah apa dalam penyelesaian masalahnya. Demikian dulu ya Bu, pra observasi hari ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Begini Bu Nina nih, saya agak sedikit aneh nih. Bu Nina tiba-tiba sore-sore menghubungi saya. Sepertinya ada hal yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Benar sekali Bu. Jadi ada yang ingin saya ceritakan nih kepada Bu Erlina. Baik, tapi Bu, waktu kita terbatas sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira nih, apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu, terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah saya ya Bu. Jadi saya perhatikan bahwa penerapan budaya positif di sekolah saya itu masih belum efektif ya Bu ya. Jadi saya masih melihat masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian masih ada siswa yang kesiangan, masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan juga, seperti itu Bu. Oh begitu. Jadi saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah bahwa penerapan budaya positif yang Ibu lakukan di sekolah kurang efektif. Di situ tadi Ibu bercerita bahwa masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian ada siswa yang masih kesiangan, dan ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu kan Bu? Iya benar sekali Bu ya. Jadi memang penerapan budaya positif di sekolah saya itu saya rasa masih kurang efektif ya Bu ya. Dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian masih ada siswa yang kesiangan atau datang terlambat, dan juga masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Ya, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu inginkan? Ya baik Bu, jadi dari percakapan kita hari ini saya menginginkan untuk bisa mendapat solusi ya Bu ya atas permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian saya juga bisa mendapat gambaran tentang bagaimana
atau apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah saya ini, dan kemudian saya juga menginginkan siswa saya itu konsisten Bu dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, dari percakapan hari ini Ibu menginginkan ada perubahan ya Bu ya. Kemudian anak-anak juga istilahnya mendapatkan gambaran bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian Ibu juga menginginkan bahwa siswa-siswa di sekolah Ibu itu konsisten dalam menerapkan budaya positif. Kira-kira nih Bu, perubahan apa yang Ibu inginkan? Ya, jadi saya menginginkan adanya kesadaran diri dari diri siswa itu sendiri untuk mereka bisa menerapkan budaya positif gitu tanpa harus diberitahu oleh orang lain. Jadi seperti itu Bu. Ya baik, dari yang Ibu sampaikan, Ibu menginginkan setiap hari itu anak-anak memiliki kesadaran atau konsisten dalam menerapkan budaya positif yang mungkin sudah disepakati ya Bu ya oleh anak-anak gitu. Dan Ibu menginginkan juga ada dari beberapa siswa yang tanpa perlu diingatkan mereka menerapkannya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Iya baik. Kira-kira nih Bu, itu idealnya kan ya Bu ya, berarti itu level 10-nya. Kira-kira pada saat ini di sekolah Ibu dengan kondisi yang tadi Ibu sampaikan berada pada level keberapa sekolah Ibu? Iya, sepertinya masih ada di level 6 ya Bu ya, karena untuk mencapai level tinggi itu masih agak sulit seperti itu. Baik ya. Jadi kondisi saat ini ada di level 6. Kira-kira kalau ingin ditingkatkan, kira-kira Ibu ingin di level berapa? Ya, saya ingin di level 8 ya Bu ya. Karena untuk mencapai level yang lebih tinggi dari itu juga sepertinya agak sulit karena ada beberapa faktor yang memang kurang menunjang seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi Ibu ingin dari level 6 ke level 8 ya rencananya. Nah, kira-kira apa usaha yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan posisi Ibu di level 6 ke level 8? Baik, yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta bantuan mereka dalam menerapkan budaya positif. Kemudian selanjutnya juga saya akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada siswa dan kepada orang tua siswa juga, seperti itu. Ya, baik. Rencana yang Ibu lakukan, Ibu pertama-tama akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan bahkan Ibu akan melakukan sosialisasi ya, dan mengajak orang tua malah untuk berkolaborasi gitu dan mengingatkan anak gitu. Tidak hanya di sekolah mereka harus menjaga kebersihan atau menerapkan budaya positif, tetapi juga di rumah. Nah, kira-kira nih Ibu, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa merealisasikan dari rencana yang Ibu akan laksanakan? Ya, saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru ya Bu ya yang ada di sekolah untuk membantu menerapkan budaya positif. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan orang tua di rumah karena untuk menerapkan budaya positif itu tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga perlu koordinasi atau bantuan orang tua untuk menerapkannya juga di rumah. Jadi seperti itu Bu. Wah, itu ide yang sangat luar biasa Ibu. Saya sangat salut dengan rencana Ibu ke depan
Nah, berarti ibu tuh benar-benar berkolaborasi dengan semuanya gitu ya. Tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan sekitar dan rumah gitu ya. Nah, kira-kira nih kapan ibu akan merealisasikannya? Secepatnya Bu, kalau bisa sih di minggu-minggu ini saya akan segera merealisasikan rencana saya ini. Baik, di minggu ini ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini nih Bu nih ya, kira-kira nih apa yang ibu dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol dan kita bercerita Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk bisa menerapkan budaya positif dan bisa membuat siswa menjadi konsisten untuk menerapkannya, seperti itu Bu. Kemudian saya juga bisa mendapat solusi, bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi, seperti itu. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu sekarang sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian bisa merealisasikan budaya positif di sekolah Ibu. Saya akan tunggu kabar Ibu 1 minggu dari sekarang. Kayaknya saya udah tidak sabar nih, nanti pengen cepat-cepat di minggu yang akan datang gitu ya, karena saya ingin apakah dalam merealisasikan itu sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Ya baik, terima kasih juga untuk Bu Erlina yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat untuk sekolah saya. Baik, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat ya Bu ya. Apalagi Ibu punya niat baik, ingin benar-benar anak itu memiliki kesadaran penuh terhadap budaya positif yang sudah disepakati bersama. Terima kasih sudah bercerita panjang lebar dengan saya. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum Ibu Erlina. Waalaikumsalam Pak Jai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching tadi, indikator pencapaian yang Ibu inginkan apa? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Nah, baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya, apa yang dilakukan Ibu Erlina, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta, Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nina ya, sehingga sudah menemukan solusi dari permasalahan dan coaching juga sudah dilakukan dengan baik. Nah, sesuai dengan prinsip coach. Ya. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami cara melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga coaching yang saya lakukan bisa berjalan lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu.
Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.